Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita terus menelaah dari bab demi bab, tidak lain agar memperbaiki akhlak kita dan menghindarkan diri kita dari akhlak yang buruk. Al-Imam Al-Bukhari berkata, bab husnil khuluq, bab tentang akhlak yang mulia. Kemudian beliau berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah 'anil Qasim bin Abi Barzah qala sami'tu Atha al-Kayakharani an Ummi Darda an Abi Darda 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada suatu pun yang lebih berat di timbangan pada hari kiamat kelak daripada akhlak yang mulia. Saya ulangi, ma min syai'in fil mizani athqal min husnil khuluq. Tidak ada suatu pun di timbangan hari kiamat kelak yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Taib, bab ini membahas tentang akhlak yang mulia ya. Dan kita tahu bahwasanya akhlak berbagai macam definisi disampaikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan akhlak itu terwujud pada tiga hal, yaitu bastul wajah, murah senyum, kemudian badlun nada, mudah menolong orang lain, kaful adza, tidak mengganggu orang lain. Itu tiga kesimpulan akhlak. Bastul wajhi, murah senyum, badlun nada, suka membantu orang lain, ringan tangan bantu orang lain. Yang ketiga, kaful adza, tidak mengganggu orang lain. Siapa terkumpul padanya tiga hal ini, maka dia telah berakhlak yang mulia. Ada yang mengatakan akhlak mulia adalah engkau bersikap yang kepada orang lain dengan sikap yang kau suka lakukan pada dirimu, jika dilakukan pada dirimu. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman zuhziha faman arada an yuhzahza 'anil nar wa udkhil jannah falta'tihi maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir faman ahabba an yuzahza 'anil nar, siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah, dan masuk surga, falta'tihi maniyatuhu, maka hendaknya dia meninggal dunia, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan bersikap kepada manusia seperti sikap yang dia suka jika dilakukan padanya. Ini di antara definisi akhlak dalam Sahih Muslim ya. Di antara amal mulia agar selamat dari neraka jahanam dan masuk surga adalah meninggal dalam kondisi beriman dan kepada Allah dan hari akhirat, dan meninggal dalam kondisi selalu berbuat kepada orang lain dengan sikap yang dia suka untuk dia lakukan pada dirinya. Bagaimana prakteknya? Prakteknya jika kita ingin berakhlak mulia pada istri, bayangkan kita sebagai istri. Kalau istri senangnya bagaimana? Senangnya apa ibu-ibu? Dibelikan emas misalnya. Ya belikan emas kalau ada duit. Senangnya dimanjain ya. Senangnya dimaafin ya. Senangnya diajak ngobrol ya. Maka seorang suami berusaha ya memikirkan hal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pulang ke rumah, kalau dia sibuk lagi lihat medsos sementara istrinya menanti diajak ngobrol, mungkin istrinya diam. Tapi kita renungkan sedikit, kalau saya jadi istri gimana kira-kira? Sudah menanti kedatangan suami, saya sampai situ ternyata saya masih sibuk dengan medsos, ngobrol dengan kawan-kawan di HP. Sementara istri menanti, kita tidak gubris, makanya tentu akhlak yang buruk. Demikian juga kalau seorang istri ingin berakhlak mulia kepada suaminya, dia bayangkan kalau saya jadi suami bagaimana? Tentu kalau saya jadi suami saya tentu inginnya kalau pulang disambut dengan wajah ceria, ya, dilepaskan kaos kakinya, dilepaskan sepatunya, dibukakan bajunya, ya, dipijit kalau mau dipijit. Kalau giginya kuning disikatin. Intinya begitu cara berakhlak mulia.
Kalau ingin berakhlak mulia kepada kakak dan adik, kita pikir kalau saya jadi kakak adik gimana? Kalau saya jadi kakak, saya ingin adik saya telepon, tanya kabar. Kalau adik saya punya duit, saya ingin adik saya kirim duit sama saya, tidak perlu saya minta. Seperti itu. Kalau saya jadi ingin berakhlak baik kepada adik, coba kira-kira si adik pinginnya disayang kakak, ditelepon kakak, diperhatikan. Anak-anak saya, ponakan-ponakannya diperhatikan. Ya, seperti itulah kita berpikir sedikit. Perkara yang mudah, akhlak mulia adalah bersikap kepada orang lain dengan sikap yang kita suka jika disikapkan pada diri kita sendiri. Kita punya supir, pikir gimana? Kira-kira supir apa yang senang? Ya, kalau supir ya tentu kita pingin dia juga istirahat. Kalau jadi supir gimana? Capek, nggak berhenti perlu istirahat. Kalau lembur ya sampai malam ya kasih tambahan ya lemburan dan seterusnya. Siapa yang selalu seperti ini, maka insya Allah dia husnul khatimah. Insya Allah dia masuk surga, diselamatkan dari neraka jahanam. Karena Nabi yang mengatakan, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa udkhilal jannah." Siapa yang ingin selamat dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaknya ajal mendatanginya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan dia melakukan bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka jika dilakukan pada dirinya. Ini akhlak yang mulia, ya. Akhlak yang mulia. Ini pendapat sebagian ulama seperti pendapat Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Jadi saya katakan tadi ada yang mengatakan akhlak itu terangkum pada 3. Bastul wajih, murah senyum, badlun nada, suka membantu orang lain. Kemudian kaful adza, tidak mengganggu orang lain sebisa mungkin. Dengan tangannya, dengan kakinya, juga dengan lisannya tidak mengganggu orang lain. Dan di antara ekspresi dari akhlak yang, aplikasi dari akhlak yang baik adalah dengan lisan. Lisan itu adalah pengungkap isi hati, pengutara isi hati, ya. Dengan lisan ketahuan, ya, seorang tawadhu atau tidak, seorang sombong atau tidak, seorang menghormati orang lain atau tidak, seorang merendahkan orang lain atau tidak, dengan lisan maupun tulisan. Maka seorang berusaha menjaga lisannya. Tapi di sini Imam Al-Bukhari mengatakan bab husnul khuluq, bab tentang akhlak yang mulia. Maka secara umum akhlak terbagi menjadi 2, akhlak baik maupun akhlak yang buruk, akhlak baik dan akhlak yang buruk. Seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak baik dan dijauhkan dari akhlak yang buruk, ya. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, engkau telah indahkan zahirku, maka indahkanlah batinku. Itu indahkan apa? Akhlakku. Perangaiku indahkan. Ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan doa pas mau pakai baju aja, enggak. Ini sebenarnya ulang doa pas pakai baju, pas lagi bercermin, enggak. Kapan saja seorang boleh berdoa dengan doa ini. Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Kapan saja dia berdoa. Di antaranya doa yang dibaca ketika doa istiftah panjang, tapi boleh dibaca kapan saja. Di dalam doa istiftah yang panjang, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah Maharaja, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Anta rabbi wa ana abduk, sungguhnya engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli dzunubi jami'an, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Kemudian Rasulullah berdoa, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsanihi illa ant. Jadi kita boleh potong doa ini, wahdini, Allahumma hdini li ahsani akhlaqi, li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa ant, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak buruk kecuali engkau. Doa serius. Allahumma hdini li ahsani, cuma hafal Allahumma hdini, Allahumma hdini. Dikasih amalan enggak mau kah? Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, li ahsanil akhlaqi. La yahdi li ahsaniha illa ant.
wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Diulang-ulang insyaallah pasti punya pengaruh. Di antara juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inna a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa wal adwa. Ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min munkaratil akhlaq, dari akhlak yang mungkar, akhlak yang buruk. Wal a'mal, amal-amal yang buruk. Wal ahwa, dan hawa nafsu yang buruk. Wal adwa, dan penyakit-penyakit yang buruk. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka seorang berusaha untuk perhatian agar bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena siapa yang sudah berakhlak mulia, maka pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Seorang menyangka bahwasanya pahala itu cuma dengan salat, dengan baca Al-Quran, dengan berpuasa, dengan berzikir. Tidak, di antara pahala juga adalah dengan berakhlak mulia. Bahkan Nabi berkata, ma min syai'in fil mizani athqal min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang lebih berat di timbangan pada hari kiamat kelak seperti amal husnul khuluq. Makanya orang yang akhlaknya mulia pahalanya besar. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat shawwamil qawwam. Sungguhnya seorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Mungkin dia tidak puasa sunnah, mungkin dia tidak salat malam, tapi dia akhlaknya mulia. Sama keluarganya, sama pasangan, sama istrinya, sama suaminya baik, sama anak-anaknya baik, sama orang tuanya baik, sama tetangganya baik, sama kawan-kawannya baik. Semua orang senang dengan dia. Murah senyum, tidak sombong, ya, mudah bergaul, ya, tidak meremehkan orang lain, menghargai orang lain. Maka dia, kalau dia tidak, seandainya dia tidak salat malam, seandainya dia tidak puasa sunnah, dia tetap dapat pahala salat malam dan puasa sunnah. Apalagi kalau disertai dengan akhlak mulia, ternyata dia rajin beribadah. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak ada di timbangan pada hari kiamat kala yang pahalanya lebih besar daripada pahala akhlak mulia. Maka seorang berusaha menjadikan dirinya berakhlak yang mulia, ya, berakhlak yang mulia. Akhlak mulia mudah, yaitu orang nyaman dengan dia. Allah nyaman apa? Ya. Orang nyaman sama dia. Ya. Dia layyin, hayyin, sahlin, ya, qarib. Dalam hadis kan Rasulullah mengatakan Allah mengharamkan neraka bagi kullu hayyinin, layyinin, sahlin, qarib. 4 sifat. Layyin, hayyin, sahlin, qarib. Layyin lemah lembut, sahal mudah, ya. Mudah urusan, mudah bergaul, mudah apa-apa. Qarib yaitu dekat. Hayyin juga ringan, tidak tidak berat kalau dengan dia, ya. Itu dekat sama orang, mudah. Layyin lemah lembut. Sahal urusan tidak dipersulit sama dia. Dia pun mudah berurusan sama orang lain. Hayyin juga kemudian ringan, tidak beratkan orang. Sehingga orang nyaman sama dia. Ya. Lalu ada kawan, pokoknya orang semua bilang puji, ini akhlaknya baik. Kenapa dia murah senyum? Murah senyum kalau ketemu orang, tidak ada nampak kesombongan darinya sama sekali. Dari tutur katanya, dari gestur tubuhnya, tidak kelihatan sombong sama sekali. Sehingga orang semua lihat dia suka sama dia. Senyum, kalau orang bicara dia dengar, dia komentar secukupnya. Tapi kalau orang sudah mulai kelihatan sombongnya, angkuhnya, orang enggak suka, ya. Sombong dengan gestur tubuhnya, sombong dengan ucapannya, sombong dengan tutur katanya, ya orang enggak suka. Ya. Subhanallah. Jadi kalau ada kawan seperti ini, semua orang tahu, masya Allah akhlaknya baik, ya. Jadi ciri orang akhlak yang baik itu orang nyaman sama dia. Intinya mudah begitu. Orang nyaman sama dia. Kalau kita bergaul sama orang pelit, kita nyaman enggak? Kita enggak nyaman karena nanti kita yang bayar, bukan dia yang bayar. Kalau lagi makan, bahaya kita yang bayar nih. Nanti aduh saya lupa bawa dompet ya. Memang sengaja tidak bawa dompet. Enggak nyaman. Ya. Kita numpang sama dia, saya jemput naik mobil, ternyata kita disuruh bayar bensin, enggak nyaman kan? Saya numpang suruh bayar bensin, bagi 2 ya bayar bensinnya lah. Mending saya naik angkot kalau begitu, lebih murah. Enggak nyaman, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ini.
Ini orang berakhlak mulia, semua orang nyaman sama dia, istrinya nyaman sama dia, anaknya nyaman sama dia, tetangganya nyaman sama dia, orang tuanya nyaman sama dia, kakak adiknya nyaman sama dia. Pertanda dia akhlaknya mulia. Coba kita cek diri kita. Istri nyaman enggak? Enggak nyaman. Waduh. Suami apalagi enggak nyaman. Waduh, repot. Anak-anak takut, enggak nyaman. Orang tua enggak nyaman sama kita. Kakak adik enggak nyaman. Kita akhlak buruk kalau begitu. Akhlak buruk. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati man wada'ahu an-nas tiqa'a fuhsyih." Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat, indallah inna syarran nasi manzilatan, indallah orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut mulutnya yang kotor. Takut. Ciri akhlak buruk mudah, enggak ada yang nyaman sama dia. Namun sebagian orang tidak ada yang nyaman sama dia, dan dia menyalahkan semua orang. Memang ini enggak benar. Semua orang enggak ada yang betah sama dia. Terus dia merasa dia paling ini sudah akhlak buruk, merasa ujub lengkap pada dirinya. Nah, kalau ada orang tidak nyaman sama kita, harusnya kita introspeksi. Jangan-jangan saya berakhlak buruk. Istri enggak nyaman, anak enggak nyaman, kakak enggak nyaman, adik enggak nyaman, orang tua enggak nyaman, tetangga enggak nyaman, teman bisnis enggak nyaman, enggak ada yang nyaman. Ini bertanda akhlak kita akhlak yang buruk. Di grup juga enggak nyaman. Senang kalau dia left, senang. Bahagia, alhamdulillah left. Kalau ada acara, dia datang, gelisah semua orang. Kalau dia enggak datang, semua alhamdulillah dia enggak datang. Ada enggak orang begini? Ada. Ini orang akhlak yang buruk. Jadi sederhananya kalau akhlak mulia itu orang nyaman sama dia. Itu aja sederhana. Kenapa dia murah senyum? Bastul wajih, murah senyum. Badrun nada, suka bantu orang lain. Kalau enggak dengan harta, dengan pikiran, dengan ide, dengan tenaga, dengan waktu. Kaful adza, tidak pernah ganggu orang lain. Tidak pernah mencela orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Tapi hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Abi Wa'il an Masruq an Abdullah bin Amr qala lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Nabi bukanlah orang yang fahish, suka berkata-kata yang keji, melampaui batas ya. Fuhsh itu adalah sesuatu yang melampaui batas. Berkata wajar, tidak berlebihan ya. Kalau menegur tidak berlebihan, kalau tidak berlebihan biasa-biasa saja. Tidak sampai keji perkataannya. Wala mutafahishan, apalagi sengaja-sengaja untuk mengucapkan kata-kata yang keji. Seorang kalau sudah mencela, dia pilih kata-kata yang paling menyakitkan hati. Dia pilih. Itu namanya tafahush, yaitu memaksa diri untuk memilih kata-kata yang buruk. Sebenarnya bukan kebiasaan dia, tapi dia memikirkan apa sih yang paling menjengkelkan orang lain, maka dia ucapkan. Namanya tafahush. Kalau fahish katanya memang kata keji. Sudah keji, tafahush lagi, mutafahish, itu memilih kata-kata takalluf, dia mutakallif dalam menyengajakan diri untuk memilih kata-kata yang buruk ya. Sebagian orang ahli dalam hal ini, kalau udah menjelekin orang pilih kata-kata yang luar biasa ya. Kalau udah menghina orang pilih kata-kata yang luar biasa ya. Wa kana yaqul, Rasulullah SAW berkata, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian di sisi Allah, maksudnya adalah akhlak yang paling, orang yang akhlaknya paling mulia. Ini dalil kedua menunjukkan akhlak itu amal yang luar biasa. Kalau pertama tadi Rasulullah mengatakan tidak ada amal yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Yang kedua Rasulullah mengatakan orang terbaik di sisi Allah adalah akhlak yang paling baik. Tidakkah kita rindu ketika mendengar hadis-hadis ini untuk berusaha memperbaiki akhlak kita? Sebagaimana kita mendengar hadis tentang keutamaan puasa, maka kita puasa sunnah. Kita mendengar hadis tentang sedekah, kita semangat sedekah. Kita mendengar hadis tentang keutamaan salat malam, kita salat malam semangat. Ini diantaranya kita mendengar hadis-hadis tentang keutamaan akhlak yang mulia. Harusnya kita semangat, termotivasi untuk bisa berakhlak mulia. Dan di sini Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan ketika sebelum menyampaikan hadis Nabi bahwasanya sebaik kalian adalah yang terbaik akhlaknya, dia buka dengan perkataan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Bukanlah Nabi orang yang lisannya keji. Ini menunjukkan dia mengkaitkan akhlak dengan lisan. Saya tadi sudah ucapkan. Di antara indikator yang kuat tentang akhlak seorang baik atau buruk dari apa? Lisannya.
Ya, makanya ibu-ibu kalau ceplas-ceplos, nah itu biasanya akhlaknya kurang baik. Seorang bicara nggak usah apa? Ceplas-ceplas. Mikir dulu, pilih kata-kata yang baik. Kalau ceplas-ceplos sama ibu-ibu, dan sama suaminya juga pasti ceplas-ceplos. Lebih lagi ceplas-ceplosnya kepada apa? Suami. Asal ngomong. Enggak, seorang bicara dipilah-pilih katanya, tidak ceplas-ceplos, tidak asal berbicara. Kalau sering ceplas-ceplos, akhirnya kadang berbicara tanpa memikirkan perasaan orang lain. Asal lepas, asal lepas. Akhirnya terjerumus dalam kata-kata yang keji yang menyakiti hati orang lain. Akhirnya setan menghiasi. Ketika dia buat kata-kata keji, orang senang, tertawa, dia ngejek orang. Akhirnya dia membuat-buat. Mencari-cari lagi kata yang lebih menyakitkan, yang lebih nyinyir apa. Maka jadi pandailah dia dalam ahli nyinyir. Kalau udah begitu, ini namanya tafahush. Buruk lagi. Maka ini dalil yang sangat tegas bahwasanya indikator yang kuat tentang akhlak mulia adalah dari kata-kata. Seorang bisa terlihat dari tulisannya. Makanya dikatakan tulisan itu menggambarkan akal seseorang. Tulisan menggambarkan apa? Akhlak seseorang, menggambarkan akal seseorang. Baik. Kita lanjutkan tentang keutamaan akhlak. Yang kedua tadi, yang sekarang ketiga, apa sih keutamaan akhlak lagi? Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Saleh, qala hadatsani Laits, qala hadatsani Yazid bin Al-Had, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ukhbirukum, kata sahabat, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling aku cintai, yang paling dekat denganku majelisnya pada hari kiamat kelak, yang majelisnya sangat paling dekat dengan majelisku pada hari kiamat kelak. Itu maksudnya orang yang kedudukannya tinggi, paling dicintai Nabi, dan paling majelisnya dekat dengan majelisnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu cara Nabi untuk menggambarkan kedudukan amal saleh. Seperti Rasulullah mengatakan, kafil yatim kahataini ana wa kafil yatim fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti ini, menunjukkan kedekatan. Jadi kalau Rasul mengatakan seorang dekat denganku, berarti amal soleh tersebut sangat tinggi nilainya. Di sini Rasulullah SAW bertanya supaya para sahabat tertarik. Ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku majelisnya pada hari kiamat kelak? Fasakatal qaum. Orang-orang pun terdiam. Fa'adaha marratain aw thalatha. Rasul ulangi lagi, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya atau majelisnya denganku pada hari kiamat kelak? Rasulullah sampai ulang 2 atau 3 kali. Akhirnya para sahabat berkata, qalal qaum na'am. Kata para sahabat, ya Rasulullah. Na'am ya Rasulullah. Qala ahsanukum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Apalagi yang kurang? Ini keutamaan ketiga akhlak mulia. Paling dekat majelisnya dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang pertama apa? Paling berat timbangan apa? Amalnya. Yang kedua paling baik di sisi Allah. Yang ketiga paling dicintai oleh Nabi dan paling dekat majelisnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akan mendekatkan orang-orang yang dia cintai. Semakin dicintai oleh Nabi, semakin dekat majelisnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlak yang mulia, ya. Tutur kata yang baik, murah senyum. Tadi disebutkan 3 inti akhlak mulia: murah senyum, mudah membantu, kemudian tidak mengganggu orang lain. Baik. Selanjutnya, karena akhlak adalah amal soleh yang sangat mulia, sangat tinggi, sangat berat ditimbangan pada hari kiamat kelak, maka di antara fokus dakwah Nabi adalah fokus tentang akhlak, mengajarkan tentang akhlak. Kita bacakan, Al-Imam Bukhari kemudian melanjutkan, beliau berkata, qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais, qala haddatsani Abdul Aziz bin Muhammad, an Muhammad bin Ajlan, anil Qaqa' bin Hakim, an Abi Salih As-Samman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlak." Sungguhnya aku ini diutus
untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang mulia. Dalam riwayat yang lain, makarimal akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus, hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik, hadis ini memberikan beberapa faedah. Yang pertama bahwasanya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti akhlak mulia sudah ada sebelum Nabi diutus. Yang dimaksud adalah akhlak mulia dari orang-orang jahiliyah. Mereka di tengah kejahilian mereka, di tengah kerusakan mereka, di tengah-tengah kesyirikan mereka, ternyata ada akhlak mulia yang mereka miliki yang tersebar di kalangan Arab. Akhlak mulia mereka banyak. Di antaranya mereka suka menjamu tamu. Ini di antara akhlak apa? Mulia orang-orang Quraisy misalnya. Orang Arab secara umum, mereka suka menjamu tamu. Dan ini mereka tentu warisi dari nenek moyang mereka. Siapa nenek moyang mereka? Ibrahim alaihissalam. Karena nenek moyang orang Quraisy adalah siapa? Ibrahim. Ibrahim nenek moyangnya orang Quraisy, nenek moyangnya Bani Israel. Semua kembali kepada Ibrahim. Kalau Bani Israel dari jalur Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Adapun Quraisy dari jalur Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim. Semuanya keturunan Ibrahim. Dan kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu murah hati dalam menjamu tamu, ya. Seperti Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idza khalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahli faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Telah datangkah kepada engkau tentang berita tentang tamu-tamu Ibrahim, yaitu para malaikat yang menjelma menjadi manusia. Idza khalu alaihi, ketika mereka ketuk pintu Ibrahim dan mereka berkata, Assalamualaikum, wahai Ibrahim. Ibrahim berkata, Salamun qaumun munkarun. Keselamatan bagi kaum yang aku tidak kenal sebelumnya. Mungkar, maksudnya tidak saya kenal sebelumnya. Apa yang Ibrahim lakukan? Faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin. Maka dia segera kembali ke istrinya, kemudian dia panggang sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian dekatkan panggangan sapi tersebut kepada mereka, kemudian dia berkata, kenapa kalian tidakkah kalian memakan jamuanku? Sini lihat bagaimana mulianya Ibrahim. Pertama, Ibrahim tidak pernah mengenal orang ini. Ini orang asing bagi Ibrahim. Bukan orang yang pernah dia kenal sebelumnya. Bukan orang yang pernah menjamunya sebelumnya. Bukan orang yang pernah berbuat baik kepadanya sebelumnya. Ini orang-orang dia tidak pernah sebelumnya kenal. Maka dia berkata, Salamun qaumun munkarun. Assalamualaikum bagi kaum yang aku tidak kenal. Meskipun tidak pernah kenal sebelumnya, dia segera berusaha menjamu. Bahkan dia tidak menjamu dengan jamuan abal-abal, enggak. Ya. Dia potong sapi yang gemuk, dia panggang, kemudian dia hidangkan di hadapan mereka. Bukan ceplok telur, apalagi goreng tempe, enggak. Ya. Bukan ya. Tetapi dia potong sapi. Di antara kebaikannya dia bukan cuma potong sapi aja, faqarrabahu ilaihim, dia dekatkan kepada tamunya sehingga tamunya tidak harus melangkahkan kaki mengambil makanan, sudah dihidangkan di depan mereka. Ini kira dhaif, memuliakan apa? Memuliakan tamu. Itu masih terus ada sampai orang-orang Arab zaman sekarang. Kalau mereka ada tamu, mereka benar-benar muliakan. Kemudian mereka dekatkan makanan, bahkan mereka potong-potong diletakkan depan kita, ya. Saya pertama makan sama orang Arab begitu, saya kaget juga. Dia makan terus dia potong ini, taruh dagingnya depan kita. Kesannya kita rakus begitu kesannya. Saya pikir ini gimana sih? Ternyata memang kebiasaan mereka. Jadi mereka potongin taruh depan kita sehingga kita nggak perlu tangannya loncat sana loncat sini. Depan kita tinggal kita makan. Itulah sunnahnya Ibrahim. Faqarrabahu ilaihim. Dekatkan makanan kepada mereka sehingga mereka tidak merasa sungkan untuk memakan. Tidak merasa sungkan untuk memakan, ya. Apalagi dihidangkan misalnya kambing, mereka potong, mereka taruh depan. Mereka taruh depan. Kelihatan itu habis, taruh lagi depan. Ya. Ini menjamu tamu adalah akhlak mulia, sudah ada sebelum Nabi diutus. Menjamu tamu. Di antara akhlak mulia mereka dermawan. Orang Quraisy sebelum Nabi lahir sudah dermawan luar biasa. Bahkan tokoh-tokoh musyrikin yang disebutkan masuk neraka jahanam seperti Amr bin Luhai al-Khuzai. Kata Nabi SAW, Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Liannahu awwalu man sayyaba sawaib. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai, tokohnya
kabilah Khuza'ah, aku lihat dia di neraka, menggeret ususnya di neraka. Kenapa? Dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta, kambing-kambing. Itu dia pertama kali bawa kesyirikan. Ini orang kalau kita baca biografinya luar biasa. Dia sering membagi ratusan onta ketika musim haji. Ada yang mengatakan ribuan. Kalau musim haji dia bagi, dia potong, dia bagi-bagi sama mereka. Luar biasa. Ini akhlaknya orang Arab sebelum Nabi diutus. Lihatlah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an. Rumahnya selalu menjadi tempat pertemuan. Dia dari kabilah Bani Taim. Quraisy dari Taimi. Kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq. Saking tersohornya dia, sampai disebutkan Nabi dalam hadis-hadis. Laqad du'itu ila halfil fudul. Aku telah diundang, ada pertemuan orang Quraisy untuk menyelamat orang yang zalim. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Sampai Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yakrid dhaif, kana yutimit ta'am, kana yasil rahim. Hal yanfa'uhu dzalik?" Ya Rasulullah, dulu keluarga kami Abdullah bin Jud'an dari Bani Taim suka menjamu tamu, suka memuliakan, suka berdermawan, memberi makanan kepada fakir miskin, kepada bagi-bagi makanan, suka menyambung silaturahmi. Apakah bermanfaat? Kata Nabi, lam yaqul yauman qad Rabbi ghfirli khati'ati yaumiddin. Tidak bermanfaat kebaikannya karena dia tidak pernah sekalipun berkata, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat." Dia tidak beriman kepada hari kiamat. Maksud saya mereka orang-orang luar biasa. Ya. Seperti siapa lagi? Hatim At-Tai, masyhur. Begitu baiknya sampai kalau musim dingin dia pingin menjamu tamu. Sampai dia pingin jamu tamu. Sampai dia nyalakan api di puncak, di tempat yang tinggi, dia bilang sama budaknya, "Kalau kau bisa datangkan tamu malam ini, kau merdeka. Saya ingin ada tamu yang makan di tempatku." Subhanallah. Suruh cari tamu. Karena hobi menjamu apa? Tamu. Apalagi di musim dingin, orang-orang kelaparan. Di malam gelap gulita. Bagaimana orang kelaparan di tengah jalan, maka dia ingin menjamu tamu. Dia bilang sama budaknya, "Kalau kau dapat tamu, saya merdekakan." Ini orang hebat. Orang sebelum Nabi diutus sudah ada akhlak yang mulia. Di antara akhlak mulia mereka keberanian, mereka luar biasa berani. Ya. Sampai disebutkan kalau dalam perang-perang itu, perang antara antara kaum muslimin dan orang kafir, ada di antara mereka yang umurnya sudah 100 tahun lebih, ada yang umurnya 90 tahun lebih, orang musyrikin. Perang. Sampai disebutkan Amr bin Abdi Wud atau Amr bin Wud ketika ingin dalam perang Khandaq berperang melawan Ali bin Abi Thalib, dia umur 100 lebih. Berani 100 tahun lebih. Lawan Ali bin Abi Thalib yang umurnya masih mungkin masih 20-an kurang ya. 20-an lah. Ali masuk, iya sudah 20 lebih karena Ali masuk Islam umur 8 tahunan di Mekah. Di Mekah 13 tahun jadi sekitar 21, kemudian sekitar 26. Ali baru umur 26. Musuhnya ada yang 120 tahun, Amr bin Wud. Berani atau tidak? Berani luar biasa. Orang Arab beraninya luar biasa. Makanya kawan-kawan yang sempat turun dalam medan pertempuran, medan jihad ketika melawan orang-orang Rusia, mereka mengatakan yang paling depan orang-orang Arab kalau perang. Yang paling depan orang apa? Orang-orang Arab. Di antara mereka ada yang perang zaman-zaman dulu. Pokoknya maju perang paling berani orang-orang Arab. Dibawaannya dari sana. Keberanian luar biasa, nekat yang luar biasa. Ya. Sampai saya baca kemarin kisah Al-Mutanabbi ketika dia membuat syair tentang memuji dirinya. Ya, dia mengatakan bahwasanya saya ini terkenal ya. Dia mengatakan kuda, al-khail, kemudian al-lail wal baida ya. Ya'rifuni semuanya, kuda, padang pasir, malam hari ya. Kemudian dia bilang al-qirtas wal qalam, semuanya pena, kertas, semuanya mengenalku, terkenal sekali. Saya ini terkenal. Menunjukkan kehebatannya. Ketika dia mau dihadang oleh orang mau dibunuh. Kemudian dia kabur. Ketika kabur budaknya bilang, "Bukan kau yang telah mengatakan begini. Dia enggak jadi kabur. Bertahan sampai mati. Maksudnya subhanallah ya. Jadi kemudian di antara akhlak mulia mereka setia kawan. Setia kawan ya. Di antara cerita yang paling menarik tentang setia kawan adalah siapa? Tentang cerita Abul Bakhtari.
Ketika perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalau ketemu Abu Bakhtari jangan bunuh dia. Kalau Abu Bakhtari punya jasa kepada Nabi. Ketika penyelesaian pemboikotan di Syekh Abu Talib, waktu Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, diboikot selama 3 tahun, tidak dikasih makan, tidak diinteraksi, diisolasi oleh mereka, sehingga banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Ada 5 orang Quraisy, mereka semua kafir dan mereka berjasa, sehingga akhirnya pemboikotan tersebut berhenti. Di antaranya Abu Bakhtari, kafir. Maka Rasulullah SAW ketika perang Badar mengatakan, kalau ketemu Abu Bakhtari jangan bunuh. Rasulullah ingat jasanya. Maka akhirnya terjadi peperangan, ada sahabat yang akhirnya mendapati Abu Bakhtari bersama orang kafir yang lain. Maka sahabat berkata, engkau Abu Bakhtari, Rasulullah SAW melarang kami untuk membunuh. Kata Abu Bakhtari, terus temanku bagaimana? Enggak, temanmu enggak. Kau saja. Kata dia, selamat berdua atau mati berdua. Luar biasa. Mati berdua akhirnya. Setia kawan luar biasa. Lalu kita baca tentang akhlak mulia mereka luar biasa. Tentu mereka dalam kejahilian, kerusakan, tapi mereka punya akhlak-akhlak yang mulia. Sampai saya renungkan bagaimana orang Quraisy dulu, mereka bangga-banggaan bisa berkhidmat kepada jamaah haji. Rifadah, Siqayah, ya. Sampai Qusay bin Kilab, kakek-kakeknya Nabi, buat lajnah untuk memberi makanan, lajnah untuk menyiapkan minuman bagi jamaah haji gratisan. Dan mereka bangga-bangga, mereka masih kafir ketika mereka musyrikin. Tapi mereka bangga membantu jamaah haji. Kita bandingkan dengan kita sekarang, jauh. Kita punya travel ambil untung enggak dari jamaah haji? Saya tanya sama antum, jujur. Yang punya travel ambil untung dari jamaah haji enggak? Ngambil. Bahkan kalau bisa nipu jamaah haji. Dulu mereka membantu jamaah haji gratisan. Dan mereka bangga akan hal tersebut. Dan mereka rebut-rebutan untuk bantu jamaah haji. Ini kita yang sudah Islam malah bagaimana bisa ngerjain jemaah haji. Kalau bisa bayar visa dibohongin. Terus ada di antara mereka ketika dilarang visa ziarah, katanya di zaman Nabi tidak ada visa ziarah. Ini bid'ah. Mau cari untung aja pakai dalil. Sama di zaman Nabi juga nggak ada travel. Zaman Nabi kalau bantu gratisan. Ini masalah visanya dia bilang nggak ada di zaman Nabi, travelnya dia bikin. Mau menglegalkan yang apa? Yang haram. Ya kalau semua orang boleh hajian, semua orang pada mati semua di jemaah hajian tempat orang kematian. Coba kalau semua orang boleh datang semua, mati nggak orang-orang? Mati, tempat cuma sempit. Maka dibuat peraturan itu supaya bisa orang haji nyaman. Ada orang-orang tua. Emang mereka haji buat mati kan enggak? Haji kan untuk menjalankan ibadah. Kalau semua orang boleh haji rame-rame tanpa ada peraturan, tanpa ada kuota, orang mati semua. Ini datang orang-orang zaman sekarang ingin menghalalkan yang haram, mengatakan tidak apa-apa pakai visa ziarah karena visa ziarah bid'ah. Subhanallah. Ini apa ini? Ini tidak ada bid'ah, ini masalah peraturan. Ini kayak lalu lintas, emang lalu lintas bid'ah. Ini enggak ada. Lalu lintas di daratan, lalu lintas di udara. Sudah pesawat terbang aja semua enggak pakai lalu lintas, tabrakan semuanya. Dibuat aturan visa itu untuk kemaslahatan, bukan, tidak ada yang bilang ini adalah ibadah, ini bukan, ini peraturan supaya kamu selamat, supaya jemaah haji selamat, supaya semua orang di dunia ini bisa kesempatan untuk berhaji. Ini orang-orang udah ambil untung, enggak mikir lagi ya, yang penting dapat untung. Dapat untung, melanggar enggak ada masalah. Pakai dalil lagi. Pakai dalil. Oleh karenanya, kalau kita lihat bagaimana para jahiliyah dahulu luar biasa. Mereka bahkan saya berbangga-banggaan membantu jamaah haji gratisan. Ya. Jadi disitulah maka Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Sebelum Nabi lahir sudah ada akhlak mulia di kalangan kaum Quraisy. Sudah ada akhlak mulia di kalangan apa? Di kalangan orang-orang Arab. Sampai di antara mereka ada yang disebut dengan Zadur Raqbi, diberi gelar dengan Zadur Raqbi, yaitu
Zadur Rakbi maksudnya adalah bekal rombongan musafirin. Bekal rombongan musafirin. Di antaranya adalah Umayyah ibnul Mughirah. Ayahnya Abu Umayyah ibnul Mughirah, ayahnya Ummu Salamah bin Abi Umayyah. Dia dikenal dengan Zadur Rakab. Apa maksudnya Zadur Rakab? Dia kalau sudah safar, tidak ada yang boleh bayar, yang bayar dia sendiri. Dia misalnya bawa 20 orang, semuanya gratisan, yang bayar makanan semua saya, subhanallah. Ada juga di zaman sekarang kita punya teman seperti itu, tapi langka tapi nyata. Kemana-mana dia yang bayar, hotel dia yang bayar, semua dia bayar. Ada dulu orang-orang Arab jahiliyah yang seperti itu. Sampai diberi gelar dengan Zadur Rakab. Kemana pergi, kalau ada dia, tidak ada yang boleh bayar. Dia yang apa? Bayar. Sampai disebutkan juga di zaman Amr bin Khail Khuzai ketika jemaah haji, musim haji, dia bilang tidak ada yang boleh masak. Saya yang masak semua. Jadi dia anak buahnya yang masak buat jemaah haji di zaman dia. Nah, inilah yang Rasulullah sebutin bahwasanya innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia sudah ada di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka Nabi menyempurnakan. Di antaranya Rasulullah sempurnakan agar akhlak mulia tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara mereka yang melakukan akhlak mulia tapi karena untuk sanjungan dan pujian, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW tambahkan akhlak-akhlak mulia yang lain dalam Islam banyak sekali. Akhlak bertetangga, akhlak terhadap istri, akhlak terhadap anak-anak. Rasulullah perbaiki. Yang salah-salah Rasulullah SAW perbaiki. Akhlak dalam berdagang, akhlak bermuamalah. Sehingga lengkaplah kalau kita bicara agama yang paling komplit bicara akhlak adalah agama Islam. Agama Islam. Paling komplit. Kita akan dapatkan di agama-agama lain. Paling komplit agama Islam. Makanya saya bilang, mana ada dalam ajaran agama manapun Rasulullah pernah bersabda, la yatanaja idza kuntum thalathah fala yatanaja al-ithnan duna thalith fa inna dzalika yuhzinuhu. Jika kalian bertiga, maka jangan dua orang bisik-bisik yang tiga tidak diajak, karena itu bisa menyedihkan yang ketiga. Dalam agama mana diajarkan seperti itu? Ngobrol aja ada aturannya dalam apa? Islam. Luar biasa. Renungkan dalam agama mana? Benar Rasulullah datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Idza haddatsa rajula thumma iltafata minhu fahiya amanah. Jika ada seorang datang menemui temannya, kemudian ngobrol berdua, kemudian dia berpaling, maka itu amanah, tidak boleh dikeluar. Jadi jalur pribadi Japri tidak boleh dikeluarkan ke grup umum, tidak boleh. Itu dari mana ajaran? Sudah ada sejak zaman Nabi. Nabi bilang kalau ada seorang datang ketemu kamu empat mata doang, terus dia pergi, itu amanah meskipun dia tidak bilang rahasiakan. Apalagi kalau dia bilang rahasiakan, dia enggak bilang rahasia pun, dia tidak bilang rahasiakan, sudah jadi amanah bagimu, maka kau tidak boleh kau kemudian sebarkan ember mulutmu, enggak. Gayung, ember, lengkap ya. Ini grup 10 orang, tahu-tahu tersebar, subhanallah. Tidak amanah. Japri disebar. Orang kalau bicara Japri jangan disebarin. Ini kan Japri. Adab. Dia berbicara Japri tentu dengan punya pertimbangan tersendiri. Berbeda kalau bicara depan umum, maka pembicaraan Japri pribadi jangan disebarkan ke umum. Yang ngajarin siapa? Islam ngajarin, sudah diajarin. Agama mana yang ngajarin seperti itu? Enggak ada. Luar biasa Islam tuh kalau bicara adab sudah sangat-sangat komplit, sudah sangat-sangat komplit. Ya. Jadi sabda Nabi inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlaq, kita ambil faedah yang pertama, akhlak mulia sudah ada sebelum Nabi diutus. Yang kedua, Nabi mengkomplitkan, menyempurnakan, yang kurang diperbaiki, yang belum ada ditambahin. Jadilah akhlak Islam akhlak yang sempurna, luar biasa. Semua lini, semua bidang, semua interaksi ada akhlaknya. Akhlak berdagang, akhlak sebagai istri, akhlak sebagai suami, akhlak sebagai anak, akhlak sebagai orang tua, akhlak sebagai teman, akhlak sebagai pemimpin, akhlak sebagai anak buah, akhlak sebagai musuh. Kalau punya musuh bagaimana akhlaknya? Ada semua, lengkap. Oleh karena kita dapati bahwasanya dalam Islam pembahasan tentang akhlak luar biasa.
Baca aja kitab Riyadhus Shalihin, akhlak luar biasa, isinya hadis-hadis sangat banyak. Taib, hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Malik an Ibnu Syihab an Urwah, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidaklah Rasulullah SAW diberi pilihan antara dua pilihan kecuali Rasulullah SAW pilih yang paling mudah di antara keduanya selama tidak dosa. Fa idza kana itsman kana ab'adan nasi minhu. Kalau itu perkara dosa maka Rasulullah SAW paling menjauhi dosa tersebut. Wa man taqama Rasulullah SAW min nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah ta'ala fayantaqim lillahi azza wa jalla biha. Rasulullah SAW tidak pernah membalas untuk membela dirinya, tidak pernah. Kecuali ada kehormatan Allah yang dilanggar, itu perkara yang haram dilanggar, maka Rasulullah SAW membalas atau marah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dirinya. Di sini akhlak Nabi SAW yang pertama, kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah paling mengenal Nabi. Kebiasaan ke Nabi, keseharian Nabi. Aisyah menyimpulkan, ini kesimpulan dari Aisyah. Ma khayyara Rasulullah SAW baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Tidak ada Rasulullah diberi dua pilihan kecuali Rasulullah SAW pilih yang lebih paling mudah. Selama tidak haram. Ini menunjukkan bahwasanya bukan berarti yang paling kencang, yang paling sulit itu lebih banyak pahalanya, enggak. Kalau itu perkara mubah, yang paling mudah yang mana? Rasulullah pilih yang paling mudah. Itu akhlak Nabi SAW. Mana yang lebih mudah kan? Ngapain cari-cari yang susah? Ya, kalau ada yang mudah, maka Rasulullah milih yang mudah. Selama tidak haram. Makanya seperti ini diajikan oleh sebagian ulama, bahwasanya ketika melempar jamarat, maka yang terbaik adalah setelah zawal, setelah zuhur. Azan zuhur baru lempar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selama lempar 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, Rasulullah SAW tidak pernah lempar di pagi hari. Padahal yang berhaji bersama Nabi ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 120.000 orang. Ada anak-anak, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang sehat. Tapi Rasulullah SAW kalau memang itu mudah, boleh, Rasulullah SAW pasti akan lempar pagi hari. Ini antara dalil disebutkan oleh para fuqaha, yaitu mayoritas ulama, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali. Kecuali madhab Hanafi membolehkan lempar di pagi hari, di hari tanggal 12. Di antara dari mereka mengatakan sifat Nabi tidak ingin menyusahkan. Seandainya boleh melempar di pagi hari, Rasulullah SAW pasti di antara 3 hari tadi mencontohkan ada yang di pagi hari. Buktinya apa? Rasulullah SAW ketika di malam Muzdalifah, Rasulullah izinkan ad-dha'afa, al-mardha, orang-orang yang lemah, perempuan untuk keluar duluan sebelum subuh agar menghindar himpitan manusia. Rasulullah izinkan. Sampai di antaranya Saudah bintu Zam'ah minta izin keluar agar dia keluar meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh supaya bisa lempar terlebih dahulu sampai di Mina terlebih dahulu. Kalau lempar bareng-bareng nanti susah. Sampai Aisyah mengatakan, coba seadanya dulu saya minta izin seperti Saudah. Artinya perempuan boleh keluar sebelum subuh. Rasulullah izinkan. Rasulullah izinkan agar penggembala kambing yang ngurus air tidak usah nginap di Mina, enggak ada masalah. Tugasmu ngurus kambing-kambing, jaga kambing, jaga onta, kamu carikan air buat kaum muslimin, maka tidak perlu mabit di Mina. Sehingga dikiaskan sekarang kalau ada petugas yang mengurusi jamaah haji tidak harus mabit di Mina. Misalnya petugas kesehatan, petugas keamanan, mereka tidak harus nginap di Mina. Ada orang mungkin petugas travel harus bolak-balik, dia tidak harus nginap karena ngurus apa? Jamaah. Rasulullah beri keringanan. Tapi ketika lempar jamarat, Rasulullah tidak lempar pagi hari. Sehingga dipahami oleh mayoritas ulama bahwasanya lempar jamarat harus setelah zuhur. Setelah itu boleh, sore boleh, malam boleh. Rasulullah izinkan. Ada lempar malam hari, silakan. Ramaitu waqad amsait. Rasulullah aku lempar sudah waktu masa. Waktu masa itu sore sampai malam. Kata Rasulullah, if'al wala haraj. Lakukan tidak mengapa. Ini maksudnya saya cuma ingin memberi faedah bahwasanya bagaimana Aisyah memberi kesimpulan setelah mengamati kehidupan Nabi SAW. Nabi itu orangnya mudah, tidak pernah mempersulit. Berarti tidak semua yang sulit-sulit itu lebih besar pahalanya, paham? Tidak sulit-sulit semuanya besar apa? Pahalanya. Ustaz, saya mau ke Mina. Ada bis atau jalan kaki? Oh, jalan kaki. Lebih afdal. Kenapa? Lebih susah. Lebih kena debu, lebih kena ini, lebih ini. Tapi naik onta boleh enggak? Boleh. Naik mobil boleh enggak? Kaidah mengatakan kalau ada 2 pilihan sama-sama boleh, Rasulullah pasti milih yang lebih apa? Mudah. Yang lebih mudah. Kalau haji mana lebih mudah? Naik pesawat atau jalan kaki dari Indonesia?
Hah? Kalau nggak punya uang lain cerita. Kalau yang nggak punya uang lain cerita. Kalau punya uang ngapain cari susah. Tapi maksud saya ini kaidah difahami oleh Aisyah, begitulah hidup Nabi. Nah kita pun dalam kehidupan seperti dalam sama istri. Kalau susah mudah, kenapa susahin apa? Istri. Ya kenapa susahin istri? Kalau mudah bagi anak, kenapa kita repotin apa? Anak-anak. Kita cari yang mudah ya. Baik. Tapi kalau dosa, fa idza kana itsman fa huwa abadun nas. Kalau dia dosa, Rasulullah paling jauh dari namanya dosa. Rasulullah SAW tidak mau spekulasi dengan dosa. Rasulullah tidak ingin nyempret-nyempretin dosa. Tidak ingin kecipratan dosa. Rasulullah SAW paling jauh dari dosa. Tidak ingin. Itu kaidah. Dalam hidup ini kalau ada spekulasi dosa, jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat bisa kecipratan dosa, jangan dekat-dekat. Jauh sejauh-jauhnya. Kemudian di antara akhlak Nabi, wa man taqama Rasulullah SAW min nafsi. Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk membela dirinya, enggak pernah. Ini di antara akhlak Nabi yang sangat mulia. Kalau dirinya dia tidak peduli. Buktinya ketika Rasulullah SAW diracun oleh seorang wanita Yahudi. Sambil ditanya, ya Rasulullah, kita bunuh dia, anak tuluha, kita bunuh dia. Kata Rasulullah, enggak usah. Karena orang wanita Yahudi tadi melukai Nabi SAW. Ya. Bagaimana Nabi SAW? Ya, sabar, memaafkan. Tapi kalau sudah terkait dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasul akan membela, ya, akan membela. Sampai gara-gara racun tersebut, akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah berkata, ya Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar, fahadha awanu wajadtu inqita' abhari min dhalika summi. Wahai Aisyah, aku masih terus merasakan dampak dari racun yang aku makan dari wanita Yahudiyah tersebut. Sekarang saya rasa saatnya uratku putus, ya, gara-gara racun tersebut, dan Rasulullah akhirnya meninggal dunia. Para ulama mengatakan Allah ingin Rasulullah mendapatkan pahala syahid. Pahala apa? Syahid. Sebagaimana cucunya dua, Hasan meninggal diracun, Husain meninggal dibunuh. Dua-duanya mendapat pahala apa? Syahid. Kita banyak marah bukan karena Allah, marah karena diri sendiri. Kalau sudah marah karena diri sendiri, pakai dalil. Padahal marah buat apa? Diri sendiri, bukan karena Allah. Banyak keributan terjadi, pakai dalil. Masalah pribadi dibingkai dengan seakan-akan masalah agama. Banyak terjadi, banyak. Sudah sering kita lihat. Bukan marah karena Allah, tapi marah karena urusan apa? Pribadi. Ya. Seharusnya seorang kalau pribadi dia lebih mudah mengalah. Kalau hak Allah, baru dia harusnya marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya disebut ada cerita seorang, dia ketuk pintu rumah orang kaya. Ada masjid perlu sesuatu, maka dia ketuk pintu. Orangnya tidak mau buka. Orangnya pelit, orang kaya. Dia datang lagi, diketuk. Akhirnya orang itu buka. Dia bilang, ada apa? Ini ada masjid perlu gini. Engkau alhamdulillah diberikan. Kemudian orang itu marah, itu diludahin itu orang apa yang minta diludahin. Diludahin, entah saya lupa ludah tangannya atau ludah badannya. Maka dia bilang, ini ludah buat saya. Yang buat Allah mana katanya? Maksudnya, tidak apa-apa kalau ludahin saya. Tapi keluarin duit untuk apa? Untuk Allah. Dia tidak marah. Ya, karena orang itu marah sama dia. Kalau karena dia, enggak. Siapa yang bisa hatinya seperti itu ya. Tapi kita sampaikan hadis yang mungkin terakhir pada kesempatan kali ini atau riwayat ya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Katsir, qala akhbarana Sufyan an Zubayd an Murrah an Abdullah, qala inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Allah membagi-bagi akhlak kalian kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah bagi-bagi rizki bagi kalian. Maksudnya apa? Rizki kan macam-macam, ada yang rizki banyak, ada rizki sedikit.
Terus juga bermodel-model, rezeki itu ada yang rezeki dengan jadi dokter, jadi insinyur, jadi macam-macam. Rezeki banyak sedikit. Demikian juga akhlak. Allah bagi akhlak pada manusia juga bermodel-model. Ada akhlaknya tinggi, akhlaknya rendah. Ada akhlak dalam sisi ini, kurang berakhlak dalam sisi ini. Sebagaimana rezeki, berbagai macam variasi. Wa inna Allah Ta'ala yu'til mal man ahabba wa man la yuhib. Allah membagi harta kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Wala yu'til imana illa man yuhib. Adapun Allah berikan iman hanya kepada yang Allah cintai. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Siapa yang pelit dengan harta sehingga dia tidak mau menginfakannya. Wa khafal adu, atau orang yang takut untuk bertemu dengan musuh, au an yujahidahu, sehingga dia tidak mau untuk berjihad. Wa habal lail an yukabidahu. Dia malas untuk salat malam ketika di malam hari. Fal yukthir min qauli, hendaknya dia perbanyak zikir la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membuka pernyataannya dan mengatakan bahwasanya akhlak itu seperti rizki, ya. Allah bagi-bagi rizki seorang, ada yang banyak, ada yang sedikit, dan model sumber rizki juga bermacam-macam. Akhlak pun demikian. Ada orang akhlaknya mulia dan ada akhlaknya sedikit. Maka jika ada seorang dapat akhlak mulia, maka dia jangan sombong dengan dirinya. Dia tahu bahwasanya itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti rezeki dibagi-bagi. Ya, tentunya dia harus berusaha, mencari rezeki juga harus berusaha, ya. Maka ini isyarat sebagaimana kalau kau ingin punya duit banyak, kau berusaha, maka kalau kau ingin akhlak yang baik juga harus berusaha. Harus berusaha, ya. Sebagaimana rezekimu sedikit bisa rubah jadi banyak dengan usaha, akhlak yang kurang bisa jadi akhlak yang mulia dengan usaha. Dengan usaha. Makanya di antara keburukan sebagian orang yang tidak mau berubah akhlaknya. Kalau ditegur dia mengatakan, saya memang begini, tabiat saya dari kecil begini. Bukan cuma saya, bapak-bapak saya juga begini. Bukan bapak saya, kampung saya semuanya begini. Saya memang suku saya seperti ini. Itu tidak mau rubah namanya. Dan dia pasti bohong, di antara suku dia pasti ada yang tidak begitu, ya enggak? Ya. Kita satu keluarganya enggak, akhlaknya enggak sama semua. Ada yang dermawan, ada yang pelit, macam-macam, ada yang pemarah, ada yang pemaaf. Tidak semua orang seperti itu. Ini orang yang tidak mau berubah, susah seperti ini. Sebagaimana kalau kau ingin rezekimu bertambah, kau berusaha. Nah, kalau kau ingin akhlakmu berubah juga berusaha. Dan orang berusaha merubah akhlaknya, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Aku jamin istana di bagian atas surga bagi orang yang ingin merubah apa? Akhlak, yang perbagus akhlaknya. Akhlak bisa diusahakan. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha belajar sabar, dia akan jadi sabar. Kata Nabi SAW, wa man yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang berusaha menjaga diri, tidak minta-minta sama orang, Allah akan buat dia bisa menjaga diri. Akhlak. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya orang yang hilm, sabar, tidak cepat marah, tidak cepat membalas, dengan cara belajar. Bitahallum. Harus belajar. Ya. Maka kalau ingin punya akhlak harus belajar. Ada orang yang berubah, bisa jadi akhlak buruk jadi akhlak baik. Bisa, dan contohnya banyak. Ya. Saya kenal seseorang. Orang yang dulu sangat nakal. Sampai ada yang cerita sama saya, dia bilang si fulan ini, orang ini, dulu bapaknya bilang sama dia, "Nak, kamu boleh main sama siapa saja kecuali sama ini, jangan." Sama siapapun anak-anak di kompleks boleh, kecuali anak ini, jangan main sama dia. Saking terkenal apa? Nakalnya. Sekarang jadi orang berilmu sangat luar biasa. Berakhlak sangat luar biasa. Dulunya semua orang tua bilang jangan main sama dia. Bisa berubah, bisa. Ya, akhlak bisa diusahakan. Ibu-ibu yang suka ngomel bisa berubah tidak suka ngomel. Jangan bilang saya sejak lahir suka ngomel, bohong. Enggak ada sejak lahir suka ngomel, itu enggak ada. Ya. Ngomel itu bisa belajar sama orang lain. Ngomel itu bisa belajar di sinetron, bisa berubah. Ya, kalau sudah terlanjur suka ngomel bisa berubah tidak suka ngomel. Pas ngomel pegang permen itu, permen pagoda. Kalau mau ngomel lama-lama terbiasa. Kalau pagodanya isinya berapa pagoda itu? Kalau satu hari 100, berarti 100 kali pengen ngomel sehari. Bisa dilatih. Kalau kepingin, kalau enggak memang enggak bisa. Dia enggak pengen berubah. Orang pengen punya rezeki, berusaha atau tidak? Berusaha. Nongkrong di rumah terus ya enggak berubah. Dia berusaha sana berusaha. Lama-lama dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud, akhlak seperti arzak.
Akhlak seperti rezeki. Maka harus berusaha. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau harta Allah kasih semuanya, yang Allah suka dan Allah tidak suka. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzur. Semuanya Allah kasih, yang beriman Allah kasih, yang kafir Allah kasih. Tidak ada yang bisa menghalangi harta rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman hanya Allah kasih kepada orang yang baik. Iman Allah hanya kasih kepada orang yang baik. Kemudian berkata, siapa yang pelit dengan hartanya, tidak mau infak, yang kemudian takut, tidak mau jihad, dan tidak mau bangun malam, maka banyak berzikir. Banyak berzikir. Sering berzikir, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini zikir yang luar biasa, zikir yang agung, sambil dipahami maknanya. Ya, la ilaha illallah wa subhanallah, alhamdulillah, akbar. Sering kita doa, subhanallah, alhamdulillah, wa Allahu akbar. 4 zikir yang sering kita baca. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri. Ya. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Ini semuanya maha suci Allah dari segala kekurangan. Allah tidak pernah zalim. Subhanallah, dari tuduhan bahwasanya Allah zalim. Allah tidak pernah lalai, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari tuduhan bahwasanya Allah ada yang Allah tidak tahu, yang luput dari Allah. Walhamdulillah, segala memuji Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah maha besar, makhluk sangat kecil. Langit dan bumi pada hari kiamat kelak dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ketika ada yang berkata, ya Rasulullah, bahwasanya pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Apa yang harus aku jadikan pegangan? Ya. Qad kasurat aliyah, terlalu banyak, saya tidak bisa lakukan banyak kebaikan. Mau ini terus semuanya enggak bisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa berzikir. Ini wasiat buat kita semua. Kalau kita sering berzikir, subhanallah, alhamdulillah, dengan penghayatan, lama-lama kita nanti jadi dermawan. Kalau kita sering berzikir, hati kita bersih, lama-lama insyaallah kita bisa salat malam. Kalau sering kita berzikir sambil menghayati, lama-lama insyaallah kita bisa berani dalam pertempuran berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zikir punya pengaruh yang luar biasa. Ini wasiat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.